Halo sahabat teman wisata, berbicara tentang wisata tentu tidak ada habisnya. Kalau kemarin saya banyak mengeksplor wisata yang ada di Pulau Lombok. Sekarang saya sedang berada di Pulau Seberang, berada tepatnya di Kabupaten Dompu. Dan sekarang saya sedang berada di Pantai Tanjung Caimutu. Sudah bersama saya, nanti ada sahabat saya Rangga Madisa akan berbincang bersama salah satu ketua Pokdarwis yang ada di Desa Nangkara. Dan teman-teman bisa saksikan video ini selengkapnya. Selamat menyaksikan. Bang, selamat sore. Sore juga. Iya, dengan siapa nih? Saya Muhammad Syafi'i. Nah, kita di sini lagi ngapain nih kira-kira? Ya, jadi di sini lagi mengunjungi wisata Tanjung Caimutu. Oh, Caimutu ya. Iya. Ini sebenarnya dari mana sih, Bang? Dari kelompok mana nih? Ini dari kelompok Pokdarwis Desa Nangkara. Oke. Saat ini kalau boleh tahu udah berapa lama nih berkegiatan di sini? Ya, jadi berkegiatannya mulai terbentuknya Pokdarwis, ya sebenarnya belum keluar izinnya juga dari Dinas Pariwisata ini, Bang. Cuman baru terbentuk sekitaran 5 hari yang lalu. Oh, 5 hari, tapi looknya 5 hari udah kayak look 1 bulan bekerja gitu ya? Alhamdulillah, ini berkat kerjasama kita sama teman-teman tim ya. Memang di segala lini itu memang perlu kooperatif kerjasama ya. Iya. Nggak cukup bekerja sendiri. Nah, Iya. kalau boleh tahu nih Bang, kira-kira kenapa sih milih di tempat ini gitu? Ya, jadi pertama kenapa kita memilih lokasi wisata di tempat pinggir pantai seperti ini, karena melihat dari potensi yang ada, wisata yang ada di Nangkara ini, yang mayoritas orang-orang itu suka pantai, Bang. Ya, jadi kita memilih untuk lokasi wisata pertama kita ini di pantai. Di pantai ya. Sebenarnya ada lagi, Bang, banyak wisata yang akan kita kembangkan. Boleh. Tunggu selesaikan dulu ini kan. Benar. Itu. Berarti satu-satu ya Bang ya? Iya, harus satu-satu. Kalau memang ini sudah rampung semua, jadi semua agenda program pembangunannya, kita lanjut ke air terjun yang ada di atas sana ya, di Desa Berarti Nangkara. Lintasnya tuh nggak cuma di sektor pantai aja ya, tapi banyak hal yang bisa kita garap ya. Karena di Desa Nangkara ini banyak hal atau banyak istilahnya pariwisata yang bisa dikembangkan oleh anak-anak muda yang saat ini, terutama kita yang pemuda-pemuda yang milenial ini, untuk mengembangkan wisata-wisata yang ada di desa kita ya, seperti itu. Tapi sebenarnya ada nggak sih tantangan-tantangan tersendiri kalau selama berkegiatan? Tentunya mungkin biasanya pengalaman yang mungkin kita sering lewatin itu mengajak orang misalnya, atau mungkin milenial sekarang kan agak beda nih Bang. Iya. Itu gimana struggle-nya tuh? Ya, jadi memang yang namanya memulai itu sulit, ya. Benar. Ya, jadi ada saja, karena memang ini juga Pokdarwisnya baru terbentuk. Ya, kemudian pemuda-pemuda di sini kebanyakan yang bekerja juga, Bang. Ya, jadi ini kan istilahnya kita membentuk pariwisata ini kan atas dasar kesadaran kita aja. Benar. Tapi kebutuhan ekonomi yang jadi prioritas utama. Jadi tidak bisa kita paksakan ya. Jadi siapa yang sempat ya langsung kita eksekusi apa yang ada kan, seperti itu. Oke, berarti fleksibel aja ya, nggak perlu memaksa siapapun harus terikat di sini gitu. Benar. Tapi memang di beberapa hal juga ya Bang, mengenai guide orang itu memang lebih sulit dibandingkan mengerjakan sesuatu. Nah, artinya mungkin ada trik nggak sih biar teman-teman di sini lebih yakin, mungkin lebih bisa sustain, tentunya mungkin lebih loyal di kegiatan kita seperti ini, karena kan walau bagaimana Bang ya, kita mungkin perlu lihat jangka panjang ini bukan cuma untuk 1-2 orang aja, tapi lebih ke masyarakatnya. Nah, kira-kira nih dampak apa yang mungkin Abang nanti berikan ke masyarakat setelah mungkin ini udah rampung? Jadi tentunya ya, tujuan dari pembentukan pertama dari kelompok sadar wisata ini kan untuk mengembangkan potensi-potensi wisata yang di sini. Tentu kita mengharapkan nanti kan istilahnya
wisata ini akan menghasilkan atau menambahkan perekonomian untuk masyarakat kita. Pastinya. Ya, jadi setiap orang-orang yang berwisata sini, pengunjung di sini pasti istilahnya itu membeli apa yang menjadi keunggulan-keunggulan yang dipasarkan oleh masyarakat sekitar khususnya di Desa Nangakara ini. Oke Bang, jadi kalau bisa dilihat ya, mungkin di Desa Nangakara ini kan bukan tergolong jenis wisatanya itu lebih potensi di pantai ya. Nah, peran saya kenapa lebih memilih di sini, sementara kalau kita lihat di sini ya, akses jalannya mungkin agak sedikit jauh. Mungkin ada hal apa yang Abang lihat di sini sehingga mungkin bisa memilih di sini? Ya, jadi yang saya lihat di sini banyak masyarakat yang berprofesi menjadi nelayan. Ya, jadi rencananya ya sepanjang pantai yang ada di Nangakara ini akan dijadikan jadi dermaga nanti. Nah, itu sehingga kita mengambil keputusan ya, jadi wisata pertama yang akan kita jadikan wisata di Nangakara ini yaitu pantai. Ya, mudah-mudahan terrealisasikan. Amin amin. Oh, berarti mungkin spot yang dipilih ini benar-benar udah dikaji terlebih dahulu ya, nggak langsung ketika lihat tempat langsung jadi, tapi perlu pertimbangan. Ada yang sudah kita diskusikan dulu, kajian-kajian setelah melakukan kajian dan riset, apalah istilahnya bahasanya itulah. Ya, jadi baru kita eksekusi seperti itulah. Ya. Tapi menariknya adalah kalau kita udah melakukan sesuatu itu punya kepuasan tersendiri gitu. Terlebih mungkin kita lebih bisa memberikan kebermanfaatan, karena mungkin kita bisa menilai ya, anak muda zaman sekarang itu udah bukan lagi mikir halayak ramai, biasanya mungkin lebih ke personal. Nah, itu mungkin PR untuk kita sekarang nih Bang. Mungkin kalau saya lihat dari Abang udah mulai memikirkan situasi dan lingkungan kita sekitar. Nah, selain daripada itu Bang, apa saja sih mungkin yang Abang nanti perbuat ketika misalnya ini udah mulai dikenal? Nah, katakanlah Cai Muto ini udah mulai dikenal di lingkungan masyarakat karena mungkin spotnya banyak, mungkin lebih bagus. Tapi apa value yang mungkin Abang bisa jual ke masyarakat sehingga masyarakat di luar sana mungkin dari Dompu, Bima, lain sebagainya tuh bisa tertarik di sini? Ya, perlu saya jelaskan mulai dari desain dari wisata ini dulu ya. Baru nanti kan ada event akan kita lakukan event-event. Terutama kan setiap Tambora Menyapa Dunia pasti di sini akan memiliki. Nah, jadi di samping itu ya, di wisata Cai Muto ini kita akan melakukan berbagai macam istilahnya desain. Yang pertama kita akan membuat warkop ya. Warkop. Kemudian penataan taman-taman ini ya, penerangan ya, kemudian WC kan jadi kebutuhannya ya, kebutuhan dari pengunjung itu sendiri. Ya, setelah itu pemagaran dan sebagainya ya. Nanti kita akan membuat sejenis kegiatan-kegiatan ya, yang istilahnya akan menjadi daya tarik dari pengunjung Jadi tentu itu akan menjadi PR kita juga untuk memberikan inovasi-inovasi baru ya. Berjalanlah seperti itu maksud saya. Tapi benar sih Bang, kalau misalkan bicara potensi itu tidak cukup dengan keindahan aja, tapi memang ada something new yang mungkin ditampilkan di satu spot itu. Misalnya kayak ada juga sih beberapa wisata, tapi ya mungkin kalau bisa dibilang keren, bagus, tapi tidak ada daya tarik yang specifically gitu. Mungkin kalau misalkan saya boleh tambahkan ya beberapa hal yang mungkin kita bisa capai bersama di sini, mungkin dari kan di sini kalau di daerah sini mungkin tergabung 3 suku Bang ya. Ada Mojo, ada Bali, sama ada Lombok. Nah, bagaimana caranya mungkin dari beberapa suku itu bisa menyatu gitu dengan menampilkan beberapa keragamannya, mungkin dari segi budaya, segi khasnya lah. Nah, itu mungkin jadi nilai tambah atau daya tarik sebuah wisata, karena mungkin kita tahu yang terdekat di sini adalah Serenduha ya. Nah, kalau Serenduha kan hanya spot yang mungkin generalis gitu ya, udah gitu-gitu aja, tapi tidak ada spesialisasi yang mungkin bisa kita lihat. Oh, di sana tuh ada daya tariknya, mungkin dari ada tariannya, mungkin ada mungkin makanan khasnya, dan lain sebagainya. Nah, Abang punya misi atau mungkin rencana nggak sih menerapkan hal itu? Iya, benar sekali apa yang disampaikan sih. Dan memang kita sudah rencanakan ya. Jadi kita istilahkan itu buah tangan. Nah, jadi nanti setelah pariwisata, ini tujuan pertama memang Pok Darwis.
ada istilahnya bagian-bagian atau divisi-divisi seperti itu kan. Nah, jadi mereka itulah yang istilahnya akan menjual budaya-budaya atau kreativitasnya mereka. Setuju, setuju. Sehingga pariwisata itu bukan hanya sekedar menikmati alam, menikmati apa namanya suasana Iya, yang iya. ada di wisata ini, Benar. tapi ada buah tangan yang mereka akan bawa. Nah, jadi saya sudah istilahnya mencarikan orang yang paham tentang seni, kemudian itu untuk mereka anak-anak muda yang milenial ini untuk mempelajari hal itu, kemudian nanti sehingga ada kemasukan untuk Benar. Pok Darwis itu sendiri. Ya, jadi Oke. buah tangan lah seperti itu. Keren. Ah. Berarti abang nggak cuma mikirin personal ya, tentunya mungkin melibatkan berbagai elemen ya. benar. Tentunya mungkin dari kualitas milenial yang bagaimana, apa saja mungkin bisa ditampilkan, dan itu mungkin selain juga bisa melibatkan beberapa orang, tentunya mungkin bisa meningkatkan ekonomi daerah. Benar sekali. Nah, itu memang jarang sih kalau kita melihat ya. Iya. Orang-orang yang mungkin sadar wisata atau mungkin lebih ke kebermanfaatan masyarakat itu jauh. Tapi mungkin tidak semua gitu. Iya. Ada orang mungkin di pelosok yang mungkin kayak kita sekarang Ya, kita sekarang. jauh lebih bisa memikirkan ternyata ada hal yang bisa kita lakukan untuk sustain, misalnya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain ya Bang ya. Nggak cuma personal diri. Yang Nah, untuk gini, langkah awal nih Bang, langkah awal yang Abang udah lakuin setelah terjadinya nih, udah muncul kan beberapa pelang dan mungkin informasi mengenai wisata ini, sedang menggarap apa nih saat ini gitu? Untuk saat ini kita fokus untuk desain terkait tataan dari taman wisata ini. Ya, jadi kita akan bentuk suatu istilahnya tempat-tempat diskusi di sana nanti, jenis gorong-gorong, ya dilampui dengan hias, sehingga orang datang ke sini, teman-teman yang datang ke sini nyaman diskusinya. Ya. Benar. Jadi lokasinya insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan coba bersihkan, ya. Terkait dengan progres apa namanya, sehingga cepat berlangsungnya dan dinikmati oleh wisatawan yang ada. Iya benar. Cuman kalau saya lihat ya 5 hari berjalan ini udah sebegini luar biasanya, udah ini ya, udah oke sekali. Sama ya. Tapi ya hal yang paling sulit biasanya Bang ya, di mana-mana biasa wisata itu sulitnya di advertising, biasanya di periklanan. Iya. Nah, kira-kira nih hal apa sih yang Abang lakuin ketika misalnya ingin men-show up atau mungkin memperkenalkan ternyata di sini ada wisata loh gitu. Apa sih yang Abang gunakan selain daripada mungkin dari mulut ke mulut misalnya, atau mungkin ada alat apa yang bisa membantu Abang sehingga meningkatkan awareness, kesadaran ternyata di sana ada loh wisata yang oke lagi selain daripada selain duha yang kita bahas. Jadi alhamdulillah kebetulan saya memiliki banyak teman ya yang itu bergerak di bidang media. Oke. Jadi mereka kemarin sempat menawarkan, ya mari Bang kita tulis ya untuk diperkenalkan ya. Ya alhamdulillah udah berapa media, ada sekitar 4 media yang sudah menuliskan tentang Encai Mutu ini. Ya, jadi itu adalah sebagai sumber media sosialisasi kita. Ya, dengan dukungan dari teman-teman itu, Encai Mutu mudah-mudahan kedepannya bisa dikenal baik dari untuk skala lokal sampai skala nasional. Mudah-mudahan. Oke, berarti untuk goalsnya itu nggak cuma di lokal ya? Iya. Tentunya banyak hal. Ya benar sih kalau saya perhatikan ya, memang untuk zaman sekarang tidak cukup dengan kita sentuh satu orang gitu, tapi tentunya butuh advertising yang ekstra ya, tentunya mungkin kita lebih bisa menggabungkan beberapa media massa, media segala macamnya, dan itu menjadi mungkin effort kita, gimana kita bisa memperkenalkan diri kita sendiri, apalagi sekarang nih udah tidak sulit lagi Bang, ternyata banyak platform untuk mengenalkan potensi wisata gitu. WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, Twitter, YouTube, dan sebagainya. Nah, kita juga nggak boleh terdiam diri ya. Tentunya harus bisa menginjak itu lebih dalam lagi. Karena banyak juga potensi wisata yang mungkin tidak dikenal karena memang keterbatasan daripada teknologi. Nah, di sini mungkin Abang udah mulai melihat perlunya sentuhan itu juga ya. Iya. Udah kita lakukan juga ya. Jadi media, mulai dari media sosial sampai media mulut ke mulut itu sudah kita lakukan. Tinggal yang menjadi PR kita sekarang ini bagaimana supaya segera selesai ini penataan sehingga pengunjung nyaman, kemudian
ya berkesan lah datang Benar, ke benar, benar, benar. Cai Mutu ini. Benar-benar. Ya itu mudah-mudahan dalam jangka waktu habis Lebaran Topat ini kita eksekusi lagi. Amin amin. Tapi tentunya sih benar, apapun yang kita kerjakan itu memang harus perlu kerja keras. Nggak Iya. cuman, maksudnya Kerja kadang-kadang keras. nih anak muda sekarang itu lebih banyak rencananya dibanding Iya actionnya. benar-benar. Nah itu mungkin permasalahan bukan di lintas sektor aja, tapi berbagai sektor itu iya. itu permasalahannya. Nah mungkin kalau berbicara potensi itu sangat luas Bang ya, wisata itu banyak banget bentuknya. Banyak Cuman banget. memang yang paling diutamakan itu how to be unique. Apa keunikannya? Nah itu yang paling kita perlu tonjolkan. Nah mungkin teman-teman yang mungkin ingin melihat lebih dalam lagi, biasanya pariwisata itu lebih ke khasnya apa ini, bukan lagi tentang gimana indahnya. Mungkin saya pikir kalau udah dinamakan wisata itu pasti bagus ya. Iya. Cuman uniknya aja nih apa. Nah teman-teman di sini sebenarnya perlu juga kooperatif, atau mungkin saya bisa menjamin ya dengan kualitas potensi wisata di sini, selain juga mungkin dari keindahannya, mungkin vibes-nya sih. Iya, iya. Nah, suasananya ini Suasananya adem banget. adem. Ya, adem Sunset, banget. Sunsetnya ya. juga bisa kita nikmatin bersama Ya, tentunya. berkualitas lah seperti Berkualitas ya. Apalagi Bang kalau ada kopi Bang. Ah, Lebih mantap ya. itu tujuan utama kita ya. Jadi di sini akan terbentuk warkop itu. Iya, iya, Warkop iya. Itu nanti itu juga termasuk penghasilan dari Pokdal. Bisa. Sehingga manajemen keuangannya tetap berlanjut. Bukan hanya di sini. Jadi kita bukan hanya mengharapkan dana dari pemerintah saja, tapi manajemen keuangan yang bisa kita garap lokasi-lokasi wisata Oke. yang potensial ini. Memang betul Ya, sih, gitu. tapi memang benar sih Bang. Ya. Orang-orang yang memang punya idealisme kayak gini tuh agak sulit biasanya. Ya. Kadang-kadang lebih suka menguntungkan diri sendiri atau lain sebagainya. Nah, tadi berbicara kopi Bang ya. Tapi sebenarnya saya udah punya bayangan gimana Tambora ini Ya. bisa menjadi ikon dengan adanya kafe atau wisata apa namanya ini, Cai Mutu ya. Cai Mutu, Tanjung Nah, Cai Mutu. dengan bisa memperkenalkan apa nih potensi yang ada di sekitar ini. Iya. Mungkin kalau kita pernah dengar kopi Tambora misalnya. Iya, benar. Nah, itu juga mungkin bisa menjadi ikon ternyata. Benar. Selain juga bisa menikmati beberapa suasana indah di sini. Iya. Namun ada tadi yang dibilang udah buah tangan segala macamnya. Itu juga menjadi salah satu indikatornya ya. Nah, selain kopi Bang, apa aja yang bisa kita kembangkan di sini Bang kalau untuk sektor pertanian nih? Kalau di Nangakara sendiri, di desa Nangakara ini, karena memang ini desa baru berkembang Bang ya, perlu diketahui. Ya jadi yang paling bagus di sini itu dikembangkan dari seperti yang saya katakan diskusi di kemarin itu Oh. ya. Jadi ini nanas ya. Nanas ya? Jadi buah nanas itu kalau kita tanam di istilahnya di Nangakara ini memiliki kualitas rasa yang sangat Bagus, luar ya? biasa. Jadi itu memang rencana. Jadi lahan-lahan desa yang kosong ini akan kita jadikan tempat penanaman nanas dan itu juga bisa dijadikan wisata. Ya, jadi itu, Walah, ya. menarik Nah, juga ya. Bang ya. Ya. Ya benar sih Bang, benar saya juga mungkin kalau bisa dilihat dari cerita-cerita Abang tadi itu, berarti fokusnya itu nggak satu arah, Nggak tapi satu banyak arah. sektor yang bisa Banyak terbantu sekali, nantinya ya. ya. Sektor ekonominya oke, sektor wisatanya oke, pariwisata. pertaniannya juga oke, dan mungkin kesejahteraan masyarakatnya juga terbantu nanti Iya, Bang ya. benar sekali. Memang itu tujuan kita. Oke. membentuk Pokdal Mari kita ini. berjalan bersama Bang Siap. untuk mensukseskan Alhamdulillah. pariwisata di Nangakara ini ya. Nangakara, desa Nangakara. Nangakara ya, memang luar biasa dengan beragam suku di sini yang mungkin kita tahu ada 3. Ya, Mungkin kalau disatukan mungkin akan lebih menarik ya. akan lebih menarik. Karena perbedaannya itu ada keniscayaan Bang. Iya. Iya. Mungkin kalau bisa kita nanti akan lebih serius lagi ngobrolnya Bang. Karena ini mungkin sharing session aja berkaitan dengan ya. Iya. Mungkin biar teman-teman di sana tuh tahu ternyata pemuda di sana tuh nggak cuma diam diri, ternyata ada hal yang bisa dilakukan. Harus gitu ada ya. pergerakan lah, Ada sebenarnya. pergerakan gitu ya. Memang apa nih Bang? Apa mungkin closing statement untuk teman-teman di sana yang mungkin sedang bingung nih? Apa sih sebenarnya yang mau saya lakukan kalau saya balik kampung gitu? Mungkin Iya. even mungkin kalau udah lulus kuliah atau belum, Iya. mungkin boleh disampaikan ke teman-teman di sana. Iya. Mungkin termasuk saya juga kali ya, yang kalau misalkan balik kampung tuh bingung mau ngapain. Boleh Bang, Iya. silakan. Jadi teman-teman dimanapun berada, ya usahakanlah ya yang namanya pergerakan ya, dimanapun kita berada itu harus minimal ada jejak yang kita
tinggalkan seperti Benar, itu. benar. Ya, jangan berdiam diri. Kita sebagai contohnya lulus kuliah, ya kita harus mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki, kemudian kita telurkan kepada teman-teman yang lain, ya. Kita berikan motivasi apa yang sudah kita dapatkan di kota, kita kembangkan di sini, ya. Oke, oke. Sehingga tidak, ya istilahnya vakum gitu. Benar. Ya, adakan pendekatan sesama Iya, pemuda-pemuda milenial yang ada di sini, adaptasinya harus bagus sehingga pergerakan kita itu Masif ya? Ya, masif. Oke, oke. Jadi saya harapkan kepada semua pemuda-pemuda, terutama mahasiswa-mahasiswa yang sedang berjuang di kampusnya masing-masing, agar balik kampung itu ya paling tidak ada manfaat untuk orang lain. Seperti itu. Wow, boleh keren banget sih Ya, kalau bisa dibilang ya. Saya juga hampir merinding nih karena selain juga angin juga Ya. dapat dari statement dari Bang siapa sorry? Bang Safi. Bang Safi ini Bang Safi, bikin saya merinding juga ya. Ternyata memang perlu sih kita sadar bahwa hidup yang baik adalah hidup yang bermanfaat untuk Iya, orang lain benar, tentunya ya. benar Jadi bukan sekali. cuma sekedar untuk memperkaya diri. Iya, memperkaya tentunya diri. apa yang kita dapatkan di luar itu bisa kita aplikasikan di masyarakat kita ya. Itu maksud saya. Baiklah, jadi itu teman-teman. Nah, kalau mau berproduktivitas tentunya tidak hanya berdiam diri di rumah ya. Ya, Banyak sering hal ngopi, sering ngopi, diskusi. Iya, ya. tapi next ngopinya bakal menarik kalau di Cai Mutu ini ya. Cai Mutu. Ya, kita tunggu ya Kita teman-teman. tunggu, Ya, boleh. gitu. Itu teman-teman. Jadi mungkin ngobrolnya juga sebenarnya singkat itu sih sebenarnya Bang. Cuman memang nanti kita bakal lebih intens lagi membahas bagaimana progres dan perkembangan Siap, mengenai siap, pariwisata ini. Tentu saya berharap teman-teman yang nonton, mungkin teman-teman yang bakal menyaksikan ini agar lebih aware lagi, realize lagi ternyata kita diberikan akal, diberikan kemampuan hidup sama Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak hanya untuk berdiam diri. Iya. Mari kita bergerak karena tidak cukup dengan bernarasi, tentunya perlu action yang jelas ya. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih untuk attention-nya. Mungkin kita bakal bertemu di lain waktu dengan kondisi yang berbeda, tentunya lebih oke lagi ya Bang ya. Iya, siap. Boleh Bang. See you. See you. Nah.